Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, masyarul muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis kita ini, majelis yang sangat mulia, majelis yang insyaallah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam majelis ini kita akan kembali bersama-sama kita mempelajari sebuah ilmu yang menjadi pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang telah Allah pilih untuk menjadi ya ilmu yang bisa menjadi penghubung atau pendekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tahu semuanya para jamaah sekalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kalau Allah Subhanahu wa taala itu ingin menyampaikan maksudnya, menyampaikan petunjuknya, menyampaikan hidayahnya kepada kita selaku hambanya, maka Allah itu menyampaikan melalui firman-Nya. Dan kita semuanya tahu bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala itu sampai kepada kita itu dengan bahasa Arab. Nah, maka untuk itu bahwasanya kalau kita benar-benar ingin memahami apa yang Allah inginkan dari kita, apa yang Allah maksudkan dalam kehidupan kita ini, atau petunjuk yang Allah berikan kepada kita, ya maka tentunya kalau memang ingin benar-benar memahami dan menguasainya, maka tidak bisa tidak harus dengan menggunakan ilmunya yaitu bahasa Arab ini. Maka untuk itu para pemirsa sekalian yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, ya mari kita menata hati kita, menata niat kita ya dalam kita mempelajari ilmu ini supaya ilmu ini bermanfaat untuk kita semuanya dunia akhirat. Amin. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih ya dalam pelajaran kita dari kitab Durusul Al-Arabiyyah li Ghairi Nabiyin Nabiha karya Dr. Ibrahim terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah jilid ke yang kedua dan kita sudah masuk pelajaran ke-24. Yang mana di pelajaran ke-24 ini ya kita telah belajar tentang bilangan-bilangan ya, bilangan benda, satu dan seterusnya. Dan terakhir kita sudah sampai kepada bilangan ya 110. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kepada bilangan yang berikutnya ya, yaitu dari bilangan 111 dan seterusnya. Baik. Nah, silakan yang sudah punya buku bisa dibuka bukunya ya, halaman 164. Ya, halaman 164 bisa dibuka bukunya di sana. Nah, di halaman 164 ini mu'allif menyampaikan kepada kita ya tentang bilangan dari 111 sampai 1000 ya, 111 sampai 1000. Nah, kita akan coba membahas sekarang bagaimana kita membaca angka ini dalam bahasa Arab. Nah, tapi sebelumnya kita ingatkan dulu pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bilangan 101 sampai 110. Nah, dari pembahasan sebelumnya ini para jamaah sekalian, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengambil sebuah kaidah yang sangat menyederhanakan bagi kita ya. Bahwasanya untuk penyebutan bilangan 101 sampai 110 ini ya, ini hanya tinggal menambahkan angka 100-nya saja di depan. Ya, kemarin sudah kita jelaskan itu angka 100 di depan. Dan kemudian untuk belakangnya setelah itu mengikuti kaidah dari angka yang biasa sudah kita pelajari dari 1 ya sampai seterusnya. Ya kalau kemarin 1 sampai 10 ya sudah kita jelaskan ya, 1 sampai 10. Nah, bagaimana penulisannya ya kecuali yang di 1 dan 2 ya, kemarin sudah kita jelaskan juga bagaimana kita membaca 1 dan 2. Nah, sekarang untuk selanjutnya 11 dan seterusnya, 111 dan seterusnya juga sama seperti itu. Tinggal disebutkan 100-nya dulu di depan. Ya, 100-nya dulu di depan tambah wa dan belakangnya ini mengikuti apa yang sudah kita pelajari dari awal dulu ya, dari 11 sampai 99 itu sama. Ya, gitu aja mudahnya. Ya, jadi untuk memudahkan supaya kita terhubung, jadi tinggal disebutkan saja ya. Misalkan di sini contoh yang disebutkan mu'alif ini adalah mi'atun wa ahada asyara talibannya 100 dan 11 siswa. Nah, ini ahada asyara taliban persis sama dengan kaidah yang dulu kita pelajari di awal tentang bilangan 11, 12 ya sampai ya 19 dan kemudian seterusnya ya. Demikian juga ini kalau perempuan mi'atun wa ihda asyrota tolibatan. Mi'atun wa ihda asyrota tolibatan. Nah, apa dulu kaidahnya? Coba kita ingat kembali. Kaidah dari bilangan kita dulu sudah belajar 11, 12 dulu ya.
Coba kaidahnya 11 12 apa yang bisa kita lihat di sana? Ya. Nah, ini ya 11 12 ini kan persis kalau tambahkan 100 tinggal tambahkan depan aja. Mi'atun wa gitu aja. Jadi kalau 11 12 ya sama persis seperti ini ya. Ini ada centang-centang ya, sampaikan mu'alif bahwasanya ini sama jenisnya ya. Ahada, asyara sama-sama ini laki-laki jenisnya sama, toliban juga sama. Jadi ketika bendanya laki-laki, bilangnya semuanya laki-laki ya. Dan ini kalau bendanya perempuan ya bilangnya perempuan 1 dan 2 ya. Jadi ini sama isna asyara toliban, isnata asyrota tolibatan. Nah, jadi sama seperti itu. Ya, kalaupun juga 13 sampai 20 ya juga sama di situ disebutkan disilangkannya kalau bilangan dengan bendanya. Jadi kalau bila bendanya ini ya yang dibilang ini barang laki-laki, maka bilangan satuannya ini perempuan selata asyara. Nah, sekarang kalau kita belajar tentang seratusan ya tinggal ditambahkan di depannya aja mi'ah ya, mi'ah wa gitu aja. Mi'atun wa. Ya, mi'atun wa tinggal sebutkan saja di sini di depannya terus. Dan ini juga nanti akan berlaku sampai yang ke berapa? 99 ya, sampai ini sampai 21, 29 sampai 99 nanti juga akan sama seperti itu kaidahnya ya. Nah, baik. Jadi insya Allah mudah ya kalau seperti itu. Nah, jadi tinggal tambahkan mi'atun di depannya. Nah, kira-kira bagaimana? Bisa dipahami kan? Ya, insya Allah mudah ya. Jadi seperti itu aja bahwasanya untuk bilangan 100. Nah, kita ambil contoh misalkan atau kita jelaskan dulu sampai yang seterusnya nanti baru kita ambil contoh. Nah, type. Nah, sekarang kalau 200. Jadi tadi untuk 111 sampai 199 sudah paham ya. Tinggal tambahkan mi'ahnya saja di depan ya. Tambahkan mi'ahnya di depan. Nah, sekarang kalau 200 ya. Bagaimana kalau 200? 200 itu penyebutannya di dalam bahasa Arab adalah mi'atani ya, mi'atani ini 200. Nah, ini bentuk tasniyah ya, bentuk 2, mi'atani. Nah, sehingga kalau dia diidofahkan atau digabungkan dengan benda yang dibilang ya atau ma'dudnya, maka dia menjadi seperti mi'ah ya, seperti kaidah mi'ah kemarin ya. Ya, dia terhitung sebagai mudhof ya. Kalau ini kan mi'ah kan mufrad. Nah, kalau mi'ata ini sebagai musanna, sebagai tasniyah ya. Nah, jadi sehingga kalau dalam tasniyah maka dia dihilangkan nunnya kalau diidhofahkan. Jadi mi'ata tolibin atau mi'ata tolibatin. Jadi sama baik laki-laki maupun perempuannya sama ya. Walaupun 100 kemarin kan juga sama ya, 100 ya. Jadi untuk ini ya laki perempuan sama mi'atu tolibin, mi'atu tolibatin ya baik itu bendanya laki-laki maupun bendanya perempuan bilangan ratusannya sama. Nah ini juga kalau sekarang 200 juga sama ya. Jadi 200 itu di sana mi'atani kalau sendirian 200 mi'atani. Kalau disebutkan bendanya atau benda yang dibilang atau ma'dudnya maka dia menjadi mudhof ya sebagaimana mi'ah ya. Nah, hanya dalam penulisan mudhofnya kalau dia bertasniah maka nunnya dihilangkan. Jadi mi'ata tolibin dalam bentuk apa? Dalam bentuk marfu'nya. Ya, kalau dalam bentuk mansub ataupun majrur dia menjadi mi'atai ya, mi'atai tolibin atau tolibatin. Jadi yang mudah-mudahan ini bisa memudahkan. Coba kita bantu ditulis saja ya. Nah, baik. Nah, mudah-mudahan bisa dibayar. Nah, kita sekarang itu 200 ya. 200 atau dalam bahasa Arabnya ya mi ya mi
mi'atani. Nah, mi'atani ini 200. Nah, 200 maka kalau disambung dengan ma'dud ya atau benda yang dibilang maka dia menjadi mudhof ya. Dia menjadi mudhof. Nah, karena dia mudhof maka dalam tulisannya nunnya dihilangkan ya. Nah, jadi atur gampangnya gini. Nun dihilangkan. Ya, nun yang belakang ya, nun dihilangkan. Nah, terus kalau dia dalam posisi marfu ya, tandanya alif ya. Nah, tandanya adalah alif ya. Nah, jadi dia pakai alif. Nah, kalau mansub atau majrur ya, dia tandanya pakai ya. Ya, nah, jadi seperti itu. Jadi ini untuk 200-nya ya. Jadi di sini ketika dibaca mi'ata thalibin berarti dia marfu ya. Kalau mansub jadi mi'atai thalibin ya, atau mi'atai thalibatin. Laki-laki dan perempuannya sama. Nah, ini ketika kemudian nanti disambungkan kepada bilangan apa pecahannya ya, pecahannya. Jadi kalau misalkan disambung dengan bilangan pecahannya, ya digunakan kaidah sebagaimana 100 tadi ya, pada kaidah yang gunakan 100, yaitu disebutkan di depan aja, disebutkan di depan. Jadi langsung karena dia misalkan 201 misalkan seperti itu ya, ya maka kita bisa menyebutkan sebagaimana yang kaidah 100-nya. Ya, jadi kaidah 100-nya. Nah, di sini ya. Jadi kalau ini kan ketika 1 dan 2 maka dia menjadi mudhof ya, ketika 1 dan menjadi mudhof. Nah, maka kemudian ketika 200 ya sama di situ menjadi mudhof juga. Jadi kalau misalkan disebutkan 201 misalkan 201 siswa ya, dengan ada di sini ya 201 siswa ya, maka dia menjadi mi'ata ya, mi'ata thalibin wa thalibun ya, 201 siswa, mi'ata thalibin 200 wa dan 1 siswa. Jadi mi'ata thalibin, mi'ata ini jangan lupa mi'atanya ya, mi'ata thalibin ya, dan wa thalibun. Nah, seperti itu. Dan misalnya nanti kita tulis saja contohnya ya. Dan ini juga berlaku nanti sama seperti juga yang seterusnya ya. Baik, nanti untuk satuannya kita akhirkan. Nah, sekarang kita bahas yang ratusannya dulu ya. Kita bahas yang ratusannya dulu. Nah, ini 100, 200 sudah ya, 100 dan 200 sudah. Nah, sekarang bagaimana kalau 300 sampai yang 1000? Ya. Baik, nah bisa kita lihat di sini 300 sampai dengan 1000 ya. Kita lihat di sini ya salasu mi'ati thalibin. Nah, bagaimana ini? Jadi ini ya untuk bilang apa kaidah ratusannya ya, yang ini yang ratusan untuk kita ganti ya. Baik. Nah, untuk yang kaidahnya ratusan ya, maka mi'ah ini kan diakhiri dengan tak marbutoh, maka dia dihitung sebagai perempuan. Nah, maka kemudian kalau disebutkan angka ratusannya di sini, angka ratusannya ini maka dia disebutkan sebagai laki-lakinya, ya, lawannya, kebalikannya. Jadi kalau di sini 300 berarti salasu
mi'atin, dan mi'ah di sini sebagaimana di kuasa 100 ya, dia sebagai mudhof ya, mudhof ilaih ya. Jadi ini sebagai mudhof ilaihnya. Ya, karena ada bilangan di depannya, maka dia menjadi mudhof ilaihnya. Jadi salasu mi'atin. Salasu mi'atin. Jadi kalau misalkan tanpa bendanya tetap salasu mi'atin gitu ya. Atau arba'u mi'atin dan sebagainya. Nah, kalau kemudian dia menjadi ada bendanya di belakang yang disebutkan, maka dia menjadi mudhof lagi. Maka kemudian dihilangkan tanwin, jadi salasu mi'ati tolibin atau salasu mi'ati tolibatin. Nah, gimana ya nulisnya biar gampang ya. Baik, nah jadi untuk 3 ini ya. Nah, jadi tinggal seperti kalau misalkan kita menambahkannya 3 ditambah 100 gitu lah ya, 3 plus 100 jadi ini, sehingga dalam bahasa Arab digabungkan 3 dan 100 sehingga 3-nya menjadi mudhof dan 100-nya menjadi mudhof ilaih. Ya. Contoh misalkan tadi 3 plus 100. Nah, 300 kan seperti ini. Nah, biar menggampangkan aja untuk menekan aja ya, 3-nya ini kedudukannya apa? Yaitu dia sebagai mudhof ya. Nah, terus 100-nya ya, sebagai mudhof ilaih ya. Nah, kalau kemudian ditambahkan lagi dengan madudnya, ya maka ratusnya ini juga menjadi mudhof lagi. Ya, dia sudah mudhof ilaih menjadi mudhof lagi. Seperti di sini ya, salasu mi'ati tolibin. Nah, seperti itu. Baik. Dan ini juga berlaku terus sama seperti sampai 900 ya, sampai 900. Ya, sampai 900 sama seperti itu. Ya. Ya, sama sampai 900 ya. Jadi ini berlaku untuk 300, 400, 500, 600 sampai 900 sama seperti ini ya. Nah, itu biar kayak gini taruh di awal aja. Jadi 300 sampai 900. Nah, jadi ya, seperti itu kira-kira kaidahnya ya, 3 plus 100. Nah, jadi 3. Sehingga kita membacanya dan apanya mudhofnya ini disilangkan ya, disilangkan jenisnya dengan mi'ahnya. Kalau mi'ah berarti dia ya, kalau mi'ahnya itu sudah perempuan berarti dia sebagai mudzakkar laki-laki ya. Jadi salasu mi'ah. Jadi enggak ada salah satu berarti ya, salah satu enggak ada. Baik. Jadi seperti itu ya. Salasu mi'ah. Salasu mi'ati tolibin, khamsu mi'ati tolibin ya. Dan seterusnya. Insya Allah cukup jelas ya untuk seperti ini ya. Dan mudah-mudahan ini bisa dipahami ya, dari 200 tadi sudah kita jelaskan ya, 200 ya. Nah, dan kemudian juga ini untuk 300 sampai 900-nya seperti itu. Jadi tinggal dibaca aja 300 salasu mi'ati tolibin, tolibatin ya, kemudian 400-nya arba'u ya, arba'u mi'ati tolibin atau tolibatin ya, 500-nya khamsu mi'ati tolibin atau tolibatin, dan yang 600 situ ya, situ mi'ati tolibin atau tolibatin, 700 sab'u mi'ati tolibin atau tolibatin. Nah, kemudian 800 ya, samani mi'ah ya, samani mi'ati tolibin atau tolibatin ya. Kemudian 900 tis'u ya, karena samani kan sudah kita jelaskan dulu ya, samani ya, samani ya, sudah kita jelaskan pada kaidah 8 kemarin ya. Karena kan yang lain kan ini kan doma semua, kenapa ini kasroh kan sudah kita jelaskan. Nah, jadi bisa dirujuk lagi kepada pembahasan tentang kaidah angka 8 ya. Nah, kemudian 900 ya, tis'u mi'ati tolibin atau tolibatin, dan kemudian ya, nanti kita bahas lagi untuk 1000. Baik, kita berarti sekarang sampai 900 dulu. Nah, ya mudah-mudahan ini bisa difahami ya, insya Allah. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya kita akan menjelaskan tentang bilangan ratusan ini kalau ditambahkan dengan satuannya ya, dan kemudian contoh-contohnya. Nah, seperti itu. Baik, untuk pertemuan kali ini insya Allah kita cukupkan dulu ya.
untuk mengenal dari bilangan 300 sampai 19 ini. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kiranya cukup apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah taala ya menerima dari kita dan menambahkan kebaikan-kebaikan kita dan menjadikan ini sebagai simpanan yang berharga untuk kita semuanya di akhir kelak. Amin. Akhirul kalam, kita tutup pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.